juga mengenalkan kepada siapapun bahwa di Kota Bogor itu hampir semua rumah ibadah ada. Yang kita jadikan rujukan adalah apakah masyarakat Kota Bogor yakin kebebasan beragama, kebebasan memeluk agama dan berkeyakinan itu bagian daripada hak asasi manusia. Kalau rumah ibadah dilarang dibangun, nanti mereka mencari ketenangannya ke tempat hiburan malam. Oke. Selamat datang di podcast kamu Kisah FM Ada Tamu. Kali ini bareng sama Revana Ditya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan, audio podcast ini bisa kamu dengarkan di Kisi Soundflash tiap Selasa dan Jumat jam 11 di radio Kisi 934 FM dan juga bisa dengerin di streaming di www.kisifm.com. Kali ini bintang tamunya ada Kang Hasbuloh Ghazali, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Has, senang banget akhirnya bisa ketemu dengan Kang Has nih. Udah lama sebenarnya di media sosial juga udah temenan, di grup juga udah temenan. Sekarang bisa silaturahmi lagi sama Kang Hasbuloh. Kalau boleh tahu nih Kang Has mengenai Forum Kerukunan Umat Beragama, boleh dijelaskan nggak sih apa sih yang dimaksud dengan FKUB itu? Ya, Forum Kerukunan Umat Beragama ini adalah forum yang dibentuk oleh pemerintah, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, didasari dari PBM 2 menteri. Yaitu peraturan bersama menteri antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, di mana di sana nomenklatur utamanya adalah bagaimana peran pemerintah daerah dalam memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, disitulah akhirnya pemerintah daerah wajib membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama di tiap daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Dan saya terpilih menjadi ketua FKUB Kota Bogor itu tahun 2021. Dan akan berakhir nanti di tahun depan, di tahun 2026 di periode pertama. Jadi disitulah FKUB, sehingga FKUB hanya sampai ke tingkat kabupaten kota. Tidak ada di tingkat kecamatan ataupun di tingkat kelurahan atau desa. Mengenai tupoksinya FKUB itu? Ya, tupoksi utama FKUB ya tentunya yang pertama adalah berkaitan dengan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah daerah. Yang pertama adalah membangun dialog antar tokoh agama, kemudian yang kedua berkaitan dengan menampung aspirasi ormas keagamaan yang ada di tiap daerah. Kemudian yang ketiga tentunya ketika menampung aspirasi tersebut, menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah daerah. Kemudian yang keempat melakukan sosialisasi berbagai kebijakan terkait dengan kerukunan umat beragama. Dan yang selanjutnya adalah, nah ini yang dimiliki kewenangannya oleh kabupaten kota. Yaitu memberikan rekomendasi terkait dengan pendirian rumah ibadah. Jadi sebelum adanya penerbitan proses IMB atau PBG saat ini untuk rumah ibadah, itu harus mendapatkan rekomendasi dari FKUB dan juga Kementerian Agama. Dan yang terakhir tentunya karena SK-nya Wali Kota, ya harus melaporkan berbagai kegiatan tersebut kepada pemerintah Kota Bogor. Kalau di Kota Bogor selaku yang memberikan SK tersebut. Ngomongin tentang kota toleransi, khususnya di Kota Bogor, kita tahu bahwa Kota Bogor tersebut adalah kota yang bisa dibilang toleran. Dari zaman dulu kita tahu ada pecinan di Surya Kencana, ada kampung Arab di sekitaran Empang. Ada juga pribuminya di sekitaran segitu. Ada nggak sih Kang indeks toleransi yang kita tahu di Kota Bogor itu ada nggak signifikannya atau mungkin gimana? Mulai kita memiliki perhatian utama terhadap toleransi dalam 10 tahun terakhir itu sejak Setara Institute merilis Indeks Kota Toleran tahun 2015 dan menempatkan Kota Bogor sebagai kota yang toleransi terendah. Intoleran bisa dibilang ya Kang ya. Sehingga media menyebutnya kota intoleran walaupun dalam nomenklatur dokumen yang dirilisnya tidak ada kata-kata intoleran. Tetapi akhirnya menempatkan Kota Bogor pada tingkat toleransi yang terendah karena beberapa indikator yang menurut saya akhirnya
walaupun kita yang tinggal di Kota Bogor merasa aman-aman saja, damai-damai saja, dan lain sebagainya, namun kalau indikatornya adalah hal-hal tersebut, menurut saya ya kita bisa menjadikan itu sebagai bahan introspeksi diri. Karena indikatornya ini sangat berkaitan erat dengan pemerintah. Jadi bukan perasaan warganya yang toleran, damai, tetapi sejauh mana pemerintah Kota Bogor yang pertama memiliki perencanaan terkait dengan membangun toleransi dan kerukunan. Jadi dicek tuh RPJMD-nya pemerintah Kota Bogor itu selama 1 periode ada nggak kata intoleransi atau kata kerukunan. Nah ternyata memang dicek oleh Setara Institute pada saat itu tidak ada satu kata pun yang keluar. Yang dari sekian ratus lembar RPJMD itu ketika dicek itu kata toleransi atau kata kerukunan kecuali satu. Yaitu membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor. Hanya itu saja. Sehingga apalagi anggarannya kan gitu. Betul. Yang kedua mengarah kepada kebijakan. Di mana memang kita lihat bahwa banyak sekali kasus-kasus konflik yang ada di Kota Bogor didasari dari pendirian rumah ibadah dan pelarangan ibadah bagi yang berbeda keyakinan atau pemahaman. Dan ini sering terjadi di Kota Bogor, gesekan. Atau ketika muncul konflik di daerah lain, kemudian di Kota Bogor ada aliran tersebut, muncullah konflik itu di Kota Bogor. Dan itu kita sering lihat bagaimana respon-respon terhadap aliran-aliran yang berbeda dengan mainstream tersebut. Kemudian yang ketiga, selain kebijakan juga berkaitan dengan bagaimana norma sosial yang ada di masyarakat. Jadi apakah masyarakat terbiasa dengan toleransi dan lain sebagainya. Dan yang keempat yang berkaitan dengan demografi. Jadi demografi ini diturunkan dalam bentuk sejauh mana orang-orang yang berbeda agama ini berani mendeklar di depan orang lain, baik itu dari sisi KTP-nya misalnya, karena dulu ketika zaman Orde Baru banyak umat Konghucu yang nggak berani menyatakan KTP-nya Konghucu tertulis dia lebih baik misalnya agama yang lain, baik itu Islam, baik itu yang lain, sehingga sesuatu yang secara demografi itu terasa diskriminasinya di sana. Nah itu ya Kang ya. Itu nomenklatur kategori yang dibuat oleh Setara Institute sehingga menjadikan Kota Bogor kota yang paling rendah toleransinya. Ada juga indikator yang lain dari Kementerian Agama. Itu ada 3 indikator. Yang pertama adalah berkaitan dengan toleransi, dan yang kedua berkaitan dengan kerjasama, dan yang ketiga berkaitan dengan kesetaraan. Nah 3 kategori ini juga dulu itu sulit kita dapatkan datanya. Artinya belum pernah dilakukan pendataan secara langsung. Berarti langsung ke betul. Makanya selama 10 tahun terakhir kita coba benar-benar belanja masalah. Kira-kira masalah apa saja sih yang memang benar ada di masyarakat di Kota Bogor terutama terkait dengan indikator-indikator tersebut. Dan mau tidak mau kita akui, bahkan untuk mengakuinya itu kita perlu data. Contoh misalnya tadi nomenklatur di perencanaan pemerintah. Itu di periodenya pertama ketika saya masuk ke FKUB 2014, waktu itu saya masih jadi anggota. Nah, saya komunikasi dengan pemerintah Kota Bogor, dengan Pak Wali Kota saat itu Pak Bima Arya. Bener nggak sih Kota Bogor nggak punya perencanaan toleransi? Cek dong di RPJMD-nya. Ya dia merasa karena wali kota yang sering muncul di media sosial, saya sering kok keliling rumah ibadah dan lain sebagainya. Ternyata itu tidak berbanding lurus dengan dokumen kenegaraan yang dimiliki. Secara administrasi. Ya, artinya itu memang perilaku pribadi sebagai seorang wali kota, tetapi tidak mencerminkan birokrasi yang dia pimpin. Makanya karena RPJMD itu 5 tahun sekali. Dan dia terpilih 2014, 2015 kita nggak bisa langsung perubahan.
Akhirnya baru kita bisa masukkan itu 2019. Ketika beliau terpilih pada periode kedua. Nah, kita datang lagi dong kepada wali kota, Pak Wali, jangan sampai kecolongan lagi nih. Nomenklatur ini masukin gitu kan. Harus menjadi prioritas lah, bisa dibilang gitu ya. Dan akhirnya hitungan jam gitu ya. Betul. Hitungan jam ketika kita mau datang ke Wali Kota Bogor dan dia lagi nyusun RPJMD, saya dan FKUB datang, kemudian ketika itu langsung didatangkan penyusunnya itu dari Bapeda. Ini ada dari FKUB, Pak Hasbullah mengusulkan begini, menurut Bapeda gimana? Oh Pak, kami sudah mau ketuk palu katanya. Nah, saya bilang kapan ketuk palunya? Mungkin beberapa ini lagi kita tinggal nunggu pengesahan. Akhirnya ya sudah. Kami harus kejar kemana? Silakan Pak ke DPRD. Nah, selang 1 jam dari Wali Kota Bogor kita datang ke DPRD. DPRD juga sama, Pak. Ini kita mau ketuk palu nih katanya. Nah, ya sudah saya bilang deh. Ini usulan kami. Kebetulan kami sudah bikin kajian yang cukup matang sehingga tinggal di endorse saja, tinggal di insert saja kata-kata nomenklatur yang kita usulkan dan akhirnya muncul di RPJMD 2019-2024-25 ya, karena Pak Wali Kota saat itu periode terakhirnya dari 2019 sampai 2024 dan itu masuk. Dan kemarin ketika Pak Dedi Rahim terpilih kembali, kita juga mengusulkan agar itu juga masuk kembali nomenklatur kerukunan dan toleransi. Bukan hanya itu, akhirnya kita melahirkan beberapa perda. Diawali dengan kita menyelesaikan kasus-kasus yang muncul terkait dengan pendirian rumah ibadah. Ya, terutama adalah berkaitan dengan konflik perizinan ya. Kita hampir dalam waktu 10 tahun terakhir itu menyelesaikan hampir dari 15 kasus. Wow, banyak banget ya. Ya, 15 kasus konflik sosial pendirian rumah ibadah. Baik itu konflik internal, eksternal dan antar agama juga kita coba selesaikan. Dan masing-masing penyelesaian itu memiliki permasalahan yang unik. Karena namanya manusia pasti punya konflik sosial yang unik dan kepentingan yang unik kan. Benar-benar. Dan akhirnya kita memilih jalan mediasi. Kenapa? Karena jalur hukum pengadilan selama ini walaupun diputuskan menang tidak bisa juga dieksekusi. Pengalaman kita, contoh misalnya GKI Yasmin saat itu sudah menang di pengadilan tetapi tidak bisa dieksekusi. Realisasinya sulit. Makanya akhirnya kita jalur mediasi dan jalur mediasinya cukup lama tetapi ini membekas. Ya GKI Yasmin selesai dalam waktu 15 tahun. Ya, kemudian juga ada beberapa gereja yang lain yang juga masjid yang lain atau rumah ibadah yang lain yang juga konfliknya hampir berat, namun tidak muncul di permukaan, tidak muncul di media. Atau juga ajaran-ajaran yang selama ini dianggap berbeda dengan mainstream gitu ya. Karena setiap agama yang ada di Indonesia ini walaupun terlihat memiliki kesamaan, tapi ternyata dalam prakteknya itu masih memiliki pemahaman-pemahaman yang beragam. Itu pun masih menjadi itu juga masih menjadi model-model konflik yang lain. Kenapa? Karena biasanya konflik itu muncul pada 3 hal. Yang pertama berkaitan dengan pendirian rumah ibadah. Yang kedua adalah pada penyiaran agama. Nah, penyiaran agama itu ya seperti dakwahnya atau konten-konten lah kalau sekarang gitu kan. Dan yang ketiga tentunya adalah pada bagaimana penyebaran agama terhadap agama yang lain. Ini kan juga terkadang menjadi salah satu model konflik yang muncul di Kota Bogor terkait dengan agama. Di daerah lain juga mayoritas seperti itu. Nah ini makanya selain tadi yang ditugaskan kepada kita, akhirnya kita melakukan inovasi-inovasi baru. Nah, inovasi-inovasi baru ini berdasarkan pengalaman kita ketika merumuskan bagaimana kerukunan dan toleransi di Kota Bogor ini tetap terjaga. Kenapa perlu inovasi? Karena ternyata kerukunan dan toleransi ini bukan hanya tanggung jawab tokoh agama. Bahkan kembali lagi ketika menyelesaikan kasus-kasus yang ada ini ternyata hampir tidak ada akar masalahnya pada persoalan agama. Hampir tidak ada. Justru masalahnya pada kepentingan. Nah, kepentingan individu kepentingan kelompok dan lain sebagainya. Nah, kalau
kalau sudah masuk kepada kepentingan kan tidak bisa bicara soal menang kalah. Betul. Makanya jalannya adalah jalan mediasi. Betul. Jalan negosiasi agar menyamakan persepsi orang-orang yang berkonflik ini ke dalam satu tujuan bersama. Makanya dari hasil keberhasilan kita untuk melakukan mediasi dan juga rekonsiliasi terhadap konflik-konflik keagamaan tersebut akhirnya menjadi peraturan daerah untuk menyelesaikan konflik-konflik yang lain. Berarti kalau misalnya ada konflik ke depannya mengacu ke dalam peraturan daerah. Nama peraturan daerahnya adalah Perda tentang penyelenggaraan Balai Badami. Oh, apa itu, Kang? Nah, penyelenggaraan Balai Badami ini ada banyak kasus konflik, baik itu yang mengarah kepada hukum, baik itu tata usaha negara, perdata maupun pidana. Itu bisa dilakukan dengan namanya mediasi atau dalam bahasa hukumnya APH itu restoratif justice. Nah, restoratif justice ini bisa digunakan untuk berbagai konflik. Nah, alhamdulillah Kota Bogor nih pengurus FKUB-nya nih sudah dilatih bersertifikat mediator. Wow, keren. Iya, jadi apapun konflik yang nanti dimediasi oleh tokoh-tokoh FKUB Kota Bogor itu bisa digunakan hasilnya. Misalnya disepakati bahwa hasilnya ini dinotarilkan, misalnya dibawa ke notaris misalnya, atau cukup dengan kesepakatan bersama mengikat, atau bahkan jadi putusan pengadilan. Menjadi runutan. Menjadi rujukan terhadap potensi penyelesaian konflik tersebut. Dan kita akhirnya itu jadi salah satu perda yang kita buat ketika kita memang berhasil menyelesaikan kasus-kasus konflik tersebut. Kemudian yang kedua, kita juga menghasilkan Perda Kota Bogor Ramah HAM. Dan di Perda Kota Bogor Ramah HAM ini kita survei dulu. Apa aja itu, Kang? Salah satu survei terkuat yang kita jadikan rujukan adalah apakah masyarakat Kota Bogor yakin kebebasan beragama, kebebasan memeluk agama dan berkeyakinan itu bagian daripada hak asasi manusia. Ternyata 98% menyatakan itu bagian daripada HAM. Akhirnya hasil survei itu kita rekomendasikan menjadi sebuah perda namanya Perda HAM. Dan Perda HAM ini pasal yang paling banyak adalah HAM agama. Dan ada HAM-HAM yang lain, artinya berkaitan dengan kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan dan lain sebagainya. Tetapi HAM agama ini menjadi salah satu poin-poin pasal yang paling banyak dalam Perda HAM. Dan ini bisa jadi rujukan. Kemudian juga terkait dengan edukasinya, itu kita juga sekarang punya Perda Pendidikan Wawasan Kebangsaan atau Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Nah, akhirnya ini menjadi salah satu perda yang juga bisa membuat bahwa kerukunan itu ada cantolan ideologis kebangsaannya, yaitu Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Nah, dari situlah akhirnya Kota Bogor melahirkan kader penyuluh wawasan kebangsaan. Nah, ini yang menjadi poin-poin inovasi dalam regulasi. Kemudian inovasi dalam program tadi agar toleransi itu benar-benar bisa dijalankan bersama. Maka kita harus memperbanyak ruang perjumpaan. Dialog. Bukan hanya dialog. Mungkin dialog itu hanya orang yang hobi dialog. Tapi harus ada kerjasama real. Contoh hari ini saudara-saudara kita sedang mengalami musibah di Aceh, di Sumut, di Sumbar. Itu FKUB beserta tokoh agama membentuk namanya Bogor Peduli Bencana. Dan alhamdulillah dalam waktu 1 minggu kita menghasilkan 340 juta dari tokoh lintas agama dan kita kirimkan satukan bantuan tersebut dengan bantuan pemerintah daerah dan kita utus relawan untuk ke sana. Berarti aksi nyata itu aksi nyata. Dan itu kolaborasi antar tokoh agama. Kemudian juga kolaborasi antar pemudanya kita perkuat. Kenapa? Karena saat ini masyarakat Kota Bogor hampir 40%-nya itu adalah pemuda. Kategori yang masuk ke dalam bonus demografi. Nah, dari sini FKUB memandang bahwa dengan menyelesaikan
pemahaman toleransi dan kerukunan di kalangan pemuda, berarti urusan 50% masyarakat Kota Bogor untuk toleran itu selesai lah gitu ya. Sudah beres lah ya. Nah, akhirnya kita perkuat ke sana. Iya. Kemudian juga ada inovasi-inovasi yang lain, contoh misalnya kita mengaitkan wisata misalnya. Jadi kita membentuk wisata religi lintas agama. Oke. Wisata religi lintas agama itu juga mengenalkan kepada siapapun bahwa di Kota Bogor itu hampir semua rumah ibadah ada. Dan tidak menjadi masalah kan? Dan tidak menjadi masalah, justru memiliki keunikan masing-masing. Contoh misalnya di Kota Bogor bicara masjid, ada masjid yang memiliki arsitektur yang bagus, bahkan arsitek Masjid Raya Lama itu diarsiteki oleh FX Silaban yang notabene adalah non muslim kan gitu. Artinya itu nilai-nilai toleransinya kita munculkan. Kemudian juga ada masjid bersejarah dan lain sebagainya. Nah, di Kristen juga sama, ada gereja bersejarah. Katedral itu lebih dari 100 tahun. Gereja Zibaut yang di Istana Bogor itu udah lebih dari 100 tahun. Itu kan bersejarah. Kemudian juga ada kelenteng yang bukan kelenteng, Vihara Danagun itu juga vihara bersejarah. Sudah ratusan tahun berdiri di Bogor gitu kan. Kelentengnya juga ada, kalau sekarang bagi umat Konghucu menyebutnya makin gitu kan. Kemudian juga ada pura yang ornamen seni Balinya juga ada. Dan sekarang kita dorong ketika itu menjadi objek wisata, maka mereka berbenah. Misalnya yang ke pura itu bisa nanti mendapatkan merchandise dari pura seperti apa, bisa berfoto. Misalnya yang belum punya pengalaman ke Bali gitu kan, pengen dapet view Balinya itu dapat di sana, atau mengikuti agenda-agenda tradisi seni tari Bali. Ternyata kan banyak juga seni tari yang non ritual, artinya yang memang bisa ditonton oleh banyak kalangan yang tidak mengarah kepada ritual keagamaan. Nah ini kan tanpa harus ke Bali, kita bisa datang ke pura tersebut untuk wisata religi dan lain sebagainya. Nah ini salah satu inovasi yang kita coba kembangkan. Nah inovasi terbaru adalah ketahanan keluarga. Jadi ternyata angka perceraian di Kota Bogor itu 2025 bahkan menjelang 2026 menurut KUA meningkat. Menurut Pengadilan Agama meningkat. Ini ada peran dari FKUB tersebut juga apa gimana? Persoalannya adalah yaitu tadi, misalnya ada pemahaman ketahanan keluarga yang rentan, baik itu faktor ekonomi maupun faktor ikatan yang kuat. Karena di Islam misalnya namanya udah nikah itu namanya mitsaqun ghalidho. Artinya ikatan yang sangat kuat, keras, erat gitu ya. Atau bagi umat Katolik yang menikah kalau sudah tercatat itu tidak ada kata pisah kan gitu. Dan kalau mau pisah itu harus persetujuan pimpinan tertinggi kan gitu. Artinya, tapi ini rentan. Oh berarti tokoh agama perlu dilibatkan dalam penyuluhan ketahanan keluarga dari sisi agama, karena kalau mengarahnya kepada persoalan ekonomi menurut saya sangat rentan sekali. Apalagi ekonomi Indonesia 3 tahun terakhir ini sedang tidak baik-baik saja, bergejolak, dinamis kan gitu. Daya beli turun, tetapi gaya hidup meningkat kan gitu. Nah kalau ukurannya adalah ukuran ekonomi, itu banyak sekali keluarga yang rentan. Nah makanya kita mengelaborasikan dengan dinas terkait bahwa ketahanan keluarga itu bisa dimulai dari yang namanya tokoh agama. Dimulai dari pandangan-pandangan, penyuluhan, kemudian lain sebagainya. Bahkan ketika kemarin pemerintah punya program pengentasan stunting gitu ya, kita juga mengambil peran terhadap program itu. Kenapa? Karena ya rumah ibadah di Kota Bogor itu banyak sekali. Dilibatkan berarti Kang. Dan bisa dilibatkan. Nah itu inovasi-inovasi yang coba kita kembangkan, kita perkuat dan juga kita amplifikasi. Jangan sampai justru hanya terdengar di antara bayang-bayang saja, tokoh-tokoh saja, tetapi juga harus sampai ke tingkat masyarakat. Dan aksi nyata pastinya. Betul. Bahkan saya saat ini itu berusaha untuk terus melakukan layanan terhadap
tokoh-tokoh agama agar mereka mau mengambil peran langkah-langkah tersebut banyak sekali. Tadi ya KTP misalnya, kenapa tokoh agama perlu dilibatkan tadi? Kenapa? Karena yang tercatat di KTP itu ada agama, kolom agama. Nah berarti jangan kan hanya sebagai administratif saja gitu. Berarti kan tokoh agama juga memiliki peran melakukan pembinaan. Seperti saya misalnya nih biasanya bulan puasa itu keliling, bukan hanya keliling masjid ke masjid, saya itu keliling gereja Mas. Bukan hanya saat Natal monitoring bagaimana keamanan, kenyamanan umat Kristiani melakukan ibadah. Ketika bulan puasa saya itu keliling gereja. Ternyata ketika kita umat Muslim sedang berpuasa, itu ada pegawai staf yang bekerja sebagai security, sebagai cleaning service, itu agamanya Islam, Muslim. Dan selama ini dia memiliki keraguan. Saya ini kerja ini halal atau tidak? Ini kenapa? Karena saya bekerja di rumah ibadah yang non Muslim. Gimana nih? Gimana ini? Nah, untuk memecah keraguan itu saya datang. Ya tentunya pertama saya memberikan tanda mata. Saya undang donatur-donatur di Bogor, bisa juga Bajnas. Saya ajak, tolong siapin bingkisan. Saya bilang saya mau keliling gereja, menyapa umat Islam yang ada di gereja. Ketika saya tanya, Anda Muslim? Ya Pak. Kerja berapa lama di sini? 20 tahun Pak. Kemudian yang dia bertanya, Pak, gaji saya halal atau tidak? Saya katakan kamu bekerja. Jangan bertanya bekerja di tempat seperti apa, tetapi kamu punya kontrak kerja dan kamu mengeluarkan tenaga pikiran di sana, ya kalian mendapatkan hak dari pekerjaan yang dilakukan. Even itu tempatnya adalah rumah ibadah. Itu yang pertama. Saya yakinkan itu. Kenapa? Agar mereka memang jangan sampai begini. Ketika dia ragu terhadap nafkah yang dia berikan kepada keluarganya. Itu penting berarti. Itu penting. Keyakinan itu menjadi sebuah kepentingan. Kemudian yang kedua, dia juga kaget. Selama ini nggak pernah ada yang nyapa kami. Nah, pertanyaan saya ke mereka, apakah pernah kalian disuruh pindah agama ketika menjadi pekerja di tempat ibadah yang beda agama? Ternyata enggak. Artinya toleransi dan kerukunan yang ada di kota Bogor itu juga terjaga. Menjadi aspek penting pastinya. Jadi misalnya kekhawatiran ketika rumah ibadah lain muncul, kekhawatiran adanya penyebaran agama tertentu sehingga ada penolakan dan lain sebagainya, udah berdiri ratusan tahun saja. Dia tidak kok mewajibkan orang yang berbeda agama bekerja di tempat dia untuk pindah agama. Itu sepertinya kalau dia gunakan kewenangan itu sangat mungkin. Tapi tidak dilakukan. Tapi itu tidak dilakukan. Artinya bahwa kita menghormati masyarakat Kota Bogor itu sudah saling menghormatinya sangat kuat dan mengakar, atau DNA masyarakat Kota Bogor terhadap toleransi itu sangat kuat. Nah, tinggal kita sekarang adalah menjaga hal itu dan lain sebagainya. Dan bahkan saya mengingatkan pemerintah Kota Bogor, dengan adanya toleransi dan kerukunan yang kuat, maka investasi pun mudah. Kenapa? Kita saksikan daerah konflik, daerah negara konflik, itu mau investasi itu berat, Mas. Berarti ada kaitannya dengan ada kaitannya. Jangan kira menganggarkan kerukunan dan toleransi itu menjadi wasting anggaran, enggak. Justru akan mendatangkan investasi. Contoh misalnya sekarang kota yang tingkat toleransinya dalam penilaian setara institut itu selalu tertinggi, Singkawang misalnya, itu sekarang investasi masuk ke sana. Bahkan bandara saja itu dibangun oleh swasta. Bayangin, mana swasta ada yang mau bangun bandara tapi untuk masyarakat ya. Beda dengan bandara swasta yang memang buat yang kemarin lagi ramai itu untuk pabrik dia sendiri atau enggak. Ini untuk masyarakat, untuk komersil kan gitu. Tapi dibangun oleh swasta. Kenapa? Karena investasi. Gitu, meningkatkan dan lain sebagainya. Nah, begitu juga sama di Kota Bogor. Saya katakan kalau kotanya itu toleran, kemudian kuat kerukunannya, saya yakin investasi akan mudah. Karena kalau konflik, kafe-kafe itu akan tutup, Mas. Susah juga berarti. Susah juga. Ibu-ibu itu
atau siapapun susah akan nongkrong di pinggir jalan dengan tenang dan aman. Ada rasa ketakutan. Ada rasa ketakutan, rasa aman, rasa damai dan lain sebagainya. Terakhir, tapi kalau kuat toleransinya, investasi masuk. Terakhir harapan untuk Kota Bogor, toleransi. Menurut Akang harus gimana ke depannya? Ya, toleransi itu setelah kita upayakan ada peningkatan, saya kira harus terus dicari. Kira-kira penguatan apa yang perlu kita lakukan. Harus juga go ahead, harus forward, harus memandang ke depan bahwa kebutuhan terhadap toleransi itu semakin lama semakin tinggi. Tidak hanya tadi soal antara izin dan tidaknya rumah ibadah. Bahkan saya kemarin sempat mengkaji mendalam terkait dengan peraturan perizinan. Hanya rumah ibadah yang saat ini perizinan pembangunan dan persetujuan bangunan gedung yang memerlukan izin tetangga. Hanya rumah ibadah. Hanya rumah ibadah. Even tempat hiburan malam selama tidak membutuhkan itu ya. Itu tidak membutuhkan. Bahkan saya kan membangun lelucon begini kepada tokoh-tokoh agama. Kalau rumah ibadah dilarang dibangun, nanti mereka mencari ketenangannya ke tempat hiburan malam. Kalau sudah masuk ke tempat hiburan malam, kalau orang keluar rumah ibadah, keluarnya langsung tenang lagi. Kira-kira orang yang cari ketenangan di tempat hiburan malam, oleh nggak tuh pulangnya kan gitu. Itu lelucon yang saya diskusikan dengan tokoh-tokoh agama di Kota Bogor. Artinya selama kita memperkuat kerukunan dan toleransi, saya yakin banyak hal keuntungan yang bisa didapat oleh masyarakat, gitu kan. Dan kita harus memperkuat toleransi itu bersama-sama. Gitu. Terima kasih Kang Hasbullah Ghazali, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor, atas informasinya, atas wawasan juga. Jadi yang paling penting adalah menjaga toleransi di Kota Bogor adalah bukan hanya tentang pemimpinnya, tapi seluruh masyarakat. Gitu. Healthy people, jangan lupa like, comment, and share. Dan nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Baik, terima kasih. Terima kasih Kang Has.